Ya Allah, sekarang kita sudah memasuki tanggal 16 Ramadan dan kita butuh sing-singkan lengan baju kita lagi, kita butuh bersemangat lagi, sehingga jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, atau na'udzubillah justru malah mendapatkan dosa. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbar. Ketika beliau naik di atas mimbar, beliau tiba-tiba membaca amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Para sahabat waktu itu penasaran dan mereka menyimpan rasa penasaran itu di hati mereka. Setelah selesai Rasulullah dari atas mimbar, maka ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ketika jenengan naik ke atas mimbar, jenengan membaca amin sampai 3 kali. Kenapa wahai Rasulullah?" Nah, ini sahabat yang penasaran ini bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, ketika saya naik di atas mimbar, yaitu di tangga pertama, malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan dia mendoakan." Perhatikan apa doa malaikat Jibril alaihissalam. "Man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'abadahullah qul amin faqultu amin." Wahai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang mendapatkan bulan suci Ramadan kemudian ia malah tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, maka didoakan mudah-mudahan dia masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad mengamini doa malaikat Jibril ini. Ini doa pertama. Jadi malaikat Jibril ini sangat marah sekali, atau di hati malaikat Jibril ini tidak terima kok masih ada dari umat manusia, dari umat Nabi Muhammad yang diberi kesempatan emas oleh Allah berupa bulan suci Ramadan, tapi malah ia tidak pergunakan semaksimal mungkin. Yang seharusnya bulan suci Ramadan yang Allah berikan kepada dia diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Seharusnya dia tidak keluar dari bulan suci Ramadan terkecuali mendapatkan maghfirah, kok justru nggak malah dapat apa-apa. Kok justru na'udzubillah malah dapat dosa. Sekalian saja oleh malaikat Jibril didoakan masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah, gak tanggung-tanggung yang mengamini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ikhwati hafizakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, alhamdulillah hadis beliau ini sampai kepada telinga kita, kita masukkan dalam hati kita dan kita usahakan untuk kita amalkan dalam keseharian kita di bulan suci ini. Jangan sampai disia-siakan. Suatu kemuliaan kalau sabda Rasulullah oleh Allah disampaikan kepada kita, kemudian bisa kita amalkan. Banyak orang di luar sana yang belum tahu sabda Rasulullah ini, atau hanya sekedar mendengar dari telinga kanan keluar ke telinga kiri, tidak dia masukkan ke dalam hati dan tidak berusaha diamalkan. Maka kita ingin sekali sebagai umat beliau bisa menyenangkan hati beliau di bulan suci Ramadan ini. Setengah terakhir, bismillah, kita semangat lagi, kita perbanyak ibadah lagi, terutama di 10 terakhir. Banyak prediksi dari para ulama, bahkan dari para sahabat, yaitu diantaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas memprediksikan Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, berlandaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap kali di 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan tali pinggangnya, artinya beliau semangat lagi, wa aiqadha ahlahu, dan beliau tidak beribadah sendiri tapi membangunkan keluarganya untuk ikut serta dalam beribadah dan ikut serta dalam menyambut rahmat serta itqun minan nar yang Allah berikan di bulan suci Ramadan dan di 10 terakhirnya. Ini doa pertama. Kemudian ketika Rasulullah naik di tangga, anak tangga kedua dari mimbar itu,
Beliau mengucapkan amin karena malaikat Jibril mendoakan. Apa itu doanya? Man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Muhammad, kalau sampai ada dari umatmu mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka didoakan oleh malaikat Jibril, mudah-mudahan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat Jibril ini merasa geram sekali kepada orang yang oleh Allah diberi kesempatan emas berupa kedua orang tua. Ini adalah ladang untuk mendapatkan pahala yang begitu besar, kok malah gak digunakan semaksimal mungkin. Sama halnya kita memberi modal besar kepada sang anak, kemudian sama anak kita dihambur-hamburkan, tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini kita akan geram, ya, gregetan kalau bahasa kita. Wis sekalian aja biar dimasukkan ke neraka oleh Allah. Yang mengamini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang orang tuanya sudah wafat, berbaktinya dengan bagaimana? Dengan silaturahim lewat doa, dengan silaturahim kepada teman-teman orang tua kita. Nah, ini dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita sudah berbakti kepada orang tua, fa insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, di anak tangga ketiga dari mimbar itu Rasulullah mengucapkan amin. Malaikat Jibril mendoakan, man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Wahai Muhammad, jika ada dari umatmu yang disebut namamu di hadapannya, kemudian ia tidak bersolawat kepadamu sampai ia mati melakukan hal itu, artinya dia tidak ada kepedulian. Ketika disebut nama Muhammad, biasa-biasa saja. Disebut nama Rasulullah, gak mau bersolawat. Ini adalah orang yang paling pelit. Al-bakhil kullal bakhil. Orang pelitnya pelit. Siapa itu? Man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku. Ini yang bersabda Rasulullah. Siapapun yang disebut namaku di hadapannya, kemudian ia tidak bersolawat kepadaku. Nah, ini kita biasakan ya ikhwan. Tiap kali kita mendengar nama baginda Rasulullah, kita bersalawat minimal dengan hati. Bentuk kepedulian kita kepada beliau, bentuk rasa cinta kita kepada beliau, agar kita tidak dianggap orang yang paling pelit. Ya. Selain itu, agar kita tidak masuk dalam doanya malaikat Jibril ini. Oleh malaikat Jibril didoakan orang yang demikian sampai dia mati tetap seperti itu. Tiap kali disebut nama Muhammad di sisinya nggak mau bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan amin. Ini adalah 3 doa malaikat Jibril yang diamini langsung oleh